karena kandungannya luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah bagiku agamaku, karena ia adalah perisai bagi urusanku. Dan ya Allah, perbaikilah urusan duniaku, karena di dunialah aku hidup. Dan perbaikilah bagiku akhiratku, karena di sanalah aku akan kembali. Dan jadikanlah waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, dan jadikanlah kehidupan sebagai penambah dari setiap kebaikan. Waj'alil mauta rahatan la li min kulli syarr, dan jadikanlah kematian sebagai tempat peristirahatan terakhir dari setiap keburukan. Taib. Ma'asyiral muslimin, para umat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi di sini kesimpulannya, seorang wanita muslimah harus sadar bahwa nasibnya itu sepenuhnya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa baik, dia bisa bahagia, dunia dan akhiratnya itu tergantung Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang menguasai diri kita sepenuhnya. Nah, supaya Allah Subhanahu wa taala menjaga kita tetap di atas jalan yang lurus, tetap istiqamah, tetap taat kepadanya, maka baik-baiklah di dalam menjaga hubungan dengan Allah. Nah, di antara cara kita menjaga hubungan agar baik, tetap baik kepada Allah, yaitu dengan cara meminta hidayah, dengan berdoa. Dan di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya doa ini. Ya, meminta perbaikan urusan agama, perbaikan urusan dunia, perbaikan urusan akhirat. Ya, dimulai dari agama. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah bagiku agamaku, karena agama itu yang menjadi perisai, tameng dalam urusanku. Orang kalau enggak punya agama, maka urusannya dijamin kacau. Ya, kita menjalani kehidupan ini harus dengan agama. Mau makan, di situ ada aturan agama. Makan pakai tangan kanan, makan baca bismillah, makan setelahnya berdoa, kemudian kalau makan bareng dari yang terdekat. Adab-adab ini kita dapatkan dari mana? Dari agama. Ya. Kemudian kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah beribadah kepada Allah. Agamalah yang mengaturnya. Kita diperintahkan sholat 5 waktu. Yang itu semua diantara tujuannya untuk mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka kalau agama seseorang baik, dijamin hidupnya akan bahagia. Ya, dijamin hidupnya akan bahagia, dan dia telah menjaga hubungan baiknya dengan Allah. Kalau hubungan baik kita terjaga, hubungan kita dengan Allah itu benar-benar terjaga, maka Allah akan tetap memberikan keistiqomahan kepada kita. Ya.
Jadi poin utamanya para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sadarilah taufik itu ada di tangan Allah. Dan untuk menggapainya kita butuh untuk menjaga hubungan dengan Allah. Dan diantaranya dengan cara berdoa. Taib. Kemudian al-amrul khamis, prinsip yang kelima yang seharusnya diketahui oleh seorang muslimah, an yakuna akbaru ihtimamiki ayyatuhal muwaffaqatu fi hadhil hayati, yaitu seharusnya himmah atau cita-cita terbesarmu, wahai wanita yang semoga mendapatkan taufik di kehidupan dunia ini, tahdha binailil karamati indallah. Ya, sepatutnya cita-cita terbesar Anda adalah meraih kemuliaan di sisi Allah. Wa anta fuzi bis sa'adati biridallah subhanahu wa ta'ala. Berharap sukses dengan mendapatkan kebahagiaan berupa keridhaan Allah. Wa antas'adi bima a'addahu Allah subhanahu wa ta'ala li ibadihil mukramin. Dan juga Anda bisa bergembira dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan kepada hamba-hambanya yang dimuliakan, alladzina qala Allahu fihim, yang Allah sebutkan tentang mereka, ulaika fi jannatim mukramun, mereka berada di surga-surga dalam keadaan dimuliakan. Fatilka hiyal karamatul haqiqiyatu, maka itulah kemuliaan yang hakiki. Waqad qala Allah Ta'ala, dan sungguh Allah Ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Takwa jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah yang dapat kita upayakan untuk meraih kemuliaan yang sesungguhnya. Karena kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quranul Karim ketika menyebutkan tentang surga yang merupakan impian semua orang yang beriman, maka banyak sekali disebutkan itu semua disiapkan bagi siapa? Orang-orang yang bertakwa. Innal muttaqina fi jannati wa uyun, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kelak mereka berada di surga-surga dan mata air-mata air. Innal muttaqina fi jannati wa nahar, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mereka berada di surga-surga dan sungai. Ya, innal muttaqina mafaza, innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa tempat kesuksesan. Ya, maka ketakwaan inilah yang akan mengantarkan kepada surga. Wa fi sahih, dan dalam hadis sahih, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, man akramun nas, siapakah manusia yang paling mulia? Qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, akramuhum atqahum, orang yang paling mulia di antara mereka adalah orang yang paling bertakwa. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Faman ibtaghal karamata min ghairi hadas sabil, maka barang siapa yang mencari kemuliaan dengan selain jalan ini,
fa innama yarqudu fi sarabin, maka sesungguhnya dia telah lari menuju fata morgana. Ya, wa yas'a fi sabilin khaybatin, dan dia telah berjalan menuju kegagalan, wa khusranin wa tababin, kerugian dan keterpurukan. Taib, ma'asyar muslimin, para umat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi poin utamanya, prinsip dasar yang kelima yang wajib diketahui oleh seorang wanita muslimah, dia harus punya cita-cita yang tinggi, dan cita-cita tersebut harus surga. Cita-cita tersebut adalah meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang wanita muslim kalau hidup tidak mengharapkan surga, untuk apa dia hidup? Kalau hidup tidak ingin mendapatkan ridha Allah, untuk apa dia hidup? Maka harus punya cita-cita dulu. Cuman bedanya cita-cita seorang muslim ya surga, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harga mati. Nah, bagaimana supaya mendapatkan ridha Allah dan masuk di dalam surga? Maka kembali kepada ayat dan hadis yang kita sebutkan, yaitu apa? Bertakwa. Kalau Anda ingin mulia di sisi Allah, jadilah orang yang bertakwa. Dan pengertian takwa secara sederhana, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ingin meraih pahala di dalam mengerjakan ketaatan, dan karena ingin yaitu terhindar dari siksa di dalam meninggalkan larangan. Nah, ini sudah enggak disadari oleh seorang wanita muslimah. Saya ini hidup untuk apa sih? Ya, apakah hanya sekedar hidup, kemudian menikah, punya keluarga, punya anak keturunan, lalu merawat anak sampai sukses dunianya? Apakah hanya sekedar itu saja? Kalau iya, maka ini adalah musibah. Ya, seorang wanita muslimah menjalani kehidupan dunianya hanya untuk ngejar dunia, maka ini musibah. Bahkan saya mengatakan, kalau ingin mencari kemuliaan selain ya untuk meraih ridha Allah, maka dia telah lari menuju fata morgana. Tahu kan fata morgana? Orang yang butuh air di siang hari yang terik, dari jauh terlihat air, dikejar ternyata nggak ada air. Itulah fata morgana, dan itu gambaran dari dunia. Ya, senantiasa membayangkan nanti setelah ini akan ada langkah-langkah seperti ini. Ya. Jadi banyak apa? Cita-cita tapi dalam urusan dunia. Bukan meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini banyak terjadi, ma'asyar muslimin, para wanita muslimah, sekali lagi yang dipikirkan di dalam hidupnya yaitu dunia, materi. Hanya materi saja. Katakanlah, apalagi kalau bekerja misalkan, yang dipikirkan karir, mengejar karir. Dan ini ada pengaruh dengan poin-poin sebelumnya. Apa itu? Musuh wanita selalu mencoba menggoda wanita agar keluar dari aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan dicanangkannya apa itu? Persamaan, kesetaraan,
Persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Kalau wanita zaman sekarang tidak punya keahlian, tidak punya ijazah, tidak kerja, maka nanti akan was-was. Gimana kalau ditinggal suami? Gimana kalau suaminya kekurangan? Gimana? Ya, oleh karena itu akhirnya apa? Berusaha untuk mengejar dunia sendiri, berusaha mandiri. Ya. Atau mungkin dengan niat membantu suami, misalkan seperti itu. Tapi apakah benar tujuannya itu hanya sekedar membantu suami, atau justru dia ingin mengejar karir, ingin membangun karir yang ujung-ujungnya supaya hidupnya enak nantinya, namun ternyata banyak melalaikan kewajiban rumah tangga dan lain sebagainya. Lalu setelah itu bagaimana tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun anha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di awal hadis Nabi bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, laki-laki adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, seorang suami, seorang ayah. Setelah itu, wal mar'atu, dan seorang wanita adalah ra'iyatun, ya. Seorang wanita adalah seorang pemimpin fi baiti zaujiha, di rumah suaminya. Artinya kalau pas suami tidak ada, yang bertanggung jawab itu sang istri. Nah, gimana kalau suami nggak ada, istri nggak ada? Terus rumahnya gimana? Anaknya gimana? Wa mas'ulatun an ra'iyatiha, dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapkah seorang wanita muslimah yang katanya ingin membantu suami, yang katanya ingin mandiri? Siapkah nanti ketika ditanya oleh Allah, gimana rumahmu, gimana anakmu, gimana harta suamimu? Nah, kalau seorang wanita ingin meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, akan berusaha menjaga amanah tersebut. Loh, kalau kurang gimana? Ya, percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Yang penting merasa cukup, mensupport suami, ya, mendukungnya di dalam kebaikan dan dimotivasi untuk mencari rezeki dengan cara yang halal. Tidak usah pikirkan kita, yang penting kita tercukupi, maka disitulah keridhaan Allah akan turun. Ya, jadi sekali lagi wanita muslimah harus sadar hidupnya ini harusnya punya cita-cita meraih keridhaan Allah. Nah, itu poin yang kelima. Dan poin yang terakhir, yang keenam, al-amrus sadis, atau prinsip yang keenam, prinsip yang terakhir. Alaiki an ta'lami, hendaknya engkau mengetahui, ayyatuhal muwaffaqatu, wahai wanita yang semoga diberi taufik oleh Allah. Subhanallah. Ini kalau kita perhatikan Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, ketika menyampaikan prinsip-prinsip dasar ini, senantiasa memulai dengan doa. Doa apa? Ayyatuhal muwaffaqatu. Itu kalau kita terjemahkan, wahai seorang wanita yang semoga mendapatkan taufik. Ya. Jadi ketika kita membaca risalah beliau dan mendengar risalah beliau, maka secara tidak langsung beliau mendoakan
agar wanita muslimah itu mendapatkan taufik. Ketahuilah wahai wanita yang semoga Allah memberikan taufik kepada anda, anna ahkam syar'i, bahwasanya hukum-hukum syariat al-muta'alliqata bil mar'ah, yang berkaitan dengan wanita, sya'nuha ka sya'ni ahkamid dini kulliha, kedudukannya itu sama seperti kedudukan hukum-hukum agama semuanya. Ya. Jadi hukum-hukum agama Islam yang terkait dengan wanita itu sama seperti hukum-hukum agama yang lainnya. Muhkamatun ghayatal ihkam, yang sangat jelas dengan sejelas-jelasnya. Mutqanatun ghayatal itqan, sempurna dengan sesempurna-sempurnanya. La naqsa fiha wala khalala, tidak ada kekurangan, tidak ada celah. Wala zulma fiha wala zalala, tidak ada kezaliman dan tidak ada kesalahan. Ya. Jadi nanti kalau kita jumpai aturan Islam terhadap wanita, maka ini sama seperti aturan-aturan Islam yang lain, baik kepada manusia secara umum maupun kepada laki-laki dan seterusnya. Kaifala, bagaimana tidak, wahya ahkamu khairil hakimin, dia adalah hukum dari Allah yang disifati dengan khairil hakimin, sebaik-baik yang memberikan hukum. Wa tanzilu rabbil alamin, semesta alam. Wal hakimu fi tadbirihi, yang maha bijaksana di dalam mengatur. Wal basiru bi ibadihi, yang maha melihat hamba-hambanya. Al-alimu bima fihi sa'adatuhum wa falahuhum wa salahuhum fid dunya wal akhirah, yang maha mengetahui apa yang menjadikan manusia bahagia, sukses, baik di dunia dan di akhirat. Ya. Jadi kalau seorang muslimah sadar sekali lagi bahwa Allah itu maha mengetahui apa yang terbaik bagi kehidupan kita dunia dan akhirat, maka dia sadar kalau dia itu harus mengikuti aturan Allah, tidak membeda-bedakan aturan Allah yang satu dengan yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan orang-orang yang beriman untuk masuk Islam secara apa? Kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Laki-lakinya harus mau diatur oleh Allah dengan hukum yang terkait laki-laki. Wanitanya pun juga demikian, harus mau diatur oleh Allah terkait hukum tentang wanita. Ya. Dari sini maka harusnya tidak ada iri-irian. Enak ya laki-laki bisa begini, bisa begitu. Kok enak laki-laki ya, ada keringanan untuk ini dan itu. Ya. Jangan sampai ada yang memiliki sikap seperti itu. Karena apa? Hukum yang terkait bagi wanita ini sama seperti hukum yang lain. Allah takdirkan Anda menjadi seorang wanita, maka Anda harus mau diatur dengan cara Islam. Demikian pula kita kaum lelaki
yang Allah takdirkan menjadi laki-laki harus mau diatur oleh aturan Islam di dalam apa? Yaitu kehidupan laki-laki. Dan semua itu adil. Karena Allah Subhanahu wa taala yang paling mengetahui apa yang baik bagi hambanya. Nah, kemudian beliau mengatakan, walihadza, karena inilah, fa inna min a'zamil udwan, maka sesungguhnya di antara permusuhan yang paling besar, wa asyaddil ismi wal hawan, dan dosa dan kehinaan yang paling dahsyat, an yuqala fi syai'in min ahkamillah, kalau ada yang mengatakan di salah satu hukum-hukum Allah al-muta'alliqati bil mar'ah, yang terkait dengan wanita, au ghairiha, atau selainnya, inna fiha zulman, oh, hukum Allah tentang wanita ini zalim, misalkan, maka ini diantara bentuk permusuhan yang sangat besar kepada Allah, bentuk dosa yang sangat dahsyat. Kalau sampai ada yang mengatakan bahwasanya hukum ini yang terkait dengan wanita itu enggak adil, au hadman, ya, tidak adil, au ijhafan, enggak wajar, au zalalan, atau keliru, ya, Allah ini salah, harusnya wanita itu tidak disyariatkan seperti ini atau seperti itu. Allah enggak adil, masa laki-laki boleh begini, wanita enggak boleh begitu. Ya, kalau sampai ada yang bilang seperti itu, wa man qala dzalika, siapa yang mengucapkan hal semacam itu, au syai'an minhu, atau sesuatu darinya, fama qadara rabbahu haqqa qadrih, maka sungguh dia telah tidak mengagungkan Tuhannya dengan sebenar-benarnya pengagungan. Wala waqarahu subhanahu wa ta'ala haqqa tauqirih, dan sungguh dia tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya pemuliaan. Wallahu jalla wa ala yaqul, sedangkan Allah jalla wa ala berfirman, ma lakum la tarjuna lillahi waqara, mengapa kalian tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya? Aila tu'amilunahu mu'amalata man tuwaqqirunahu, yaitu kalian memperlakukan Allah tidak dengan memuliakannya. Wa tawqiru at-ta'zim, memuliakan atau mengagungkan. Nah, wa min tawqirihi subhanahu, dan di antara bentuk pengagungan kepada Allah, antul tazama ahkamuhu, yaitu hukum-hukumnya dipatuhi, wa tuta'a awamiruhu, perintahnya ditaati, wa yu'taqada anna fiha salamata wal kamala wal rif'ah, dan diyakini di dalam hukum Allah dan perintah Allah itu ada keselamatan, ada kesempurnaan, ada ketinggian. Wa man itaqada fiha khilafa dzalik, tapi siapa yang meyakini tidak seperti itu, fama ab'adahu 'anil wiqar, maka dia telah jauh dari memuliakan Allah. Wa ma ajdarahu fid dunya wal akhirah bil khizyi wal 'ar, dan sungguh orang seperti ini layak hidup di dunia dengan kehinaan dan celaan. Falnattaqillaha, maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah. Walinu'azzima ahkamallahi subhanahu wa ta'ala, dan hendaknya kita mengagungkan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, karena barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sungguh itu adalah bentuk ketakwaan di dalam hatinya. Tayyib. Ma'asyarul muslimin, para umat sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini perhatikan prinsip yang nomor 6 ini sangat penting sekali. Ya, seorang wanita muslimah harus benar-benar
meyakini kalau hukum-hukum Islam yang terkait dengan mereka itu sudah sempurna, itu yang paling adil, itu yang paling baik bagi mereka. Jangan pernah meragukan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mengkritik hukum Allah Subhanahu wa taala. Harusnya Allah tidak memperlakukan kita seperti ini misalnya. Harusnya wanita juga diberi kesempatan seperti laki-laki misalkan. Haruskan begini, harusnya begitu. Ya. Maka siapa yang memiliki sikap seperti ini, ketahuilah dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan gambaran sederhana jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita katakanlah seorang pemimpin dalam suatu perusahaan, dalam suatu organisasi, dalam suatu perkumpulan. Kita yang paling tahu sejarah awal katakanlah perusahaan atau organisasi tersebut. Kita yang membangun organisasi ini, kita yang menghadapi masalah-masalahnya sampai akhirnya organisasi ini jalan sukses. Perusahaan ini jalan sukses. Lalu kita membuat aturan-aturan yang dapat mendatangkan kebaikan bagi siapapun yang ada di dalamnya. Masuk jam sekian, pulang jam sekian, ada aturan ini, aturan itu. Nah, ternyata ada salah seorang anggota yang mengkritisi aturan kita. Misalkan, harusnya karyawan itu diberikan ini dan itu, harusnya begini dan begitu. Nah, kira-kira kita terima enggak? Ya. Kira-kira orang seperti itu telah memuliakan kita enggak sebagai pemimpinnya? Jawabannya tentu tidak. Dan kita dengan mudah mengatakan, kamu tahu apa? Kamu tahu apa? Yang tahu tentang perusahaan ini ya saya. Mana yang baik bagi perusahaan ini yang tahu ya saya. Wong saya yang dirikan, wong saya yang membangun, wong saya yang ngurusi dari A sampai Z. Kamu tinggal jalankan saja kok pakai protes. Maka kita akan mudah mengatakan seperti itu kepada karyawan yang protes tentang aturan-aturan yang kita buat, kebijakan-kebijakan yang kita terapkan. Nah, padahal bisa jadi kita salah. Wong kita manusia kok. Benar kita yang mendirikan perusahaan, kita yang bangun perusahaan, kita yang ngurusi dari A sampai Z. Tapi kita kan manusia, bisa salah. Bisa jadi karyawan itu benar dengan protesnya. Tapi menurut adab ini kan tidak baik. Bagaimana seorang pendiri yang tahu seluk-beluk perusahaan dikritisi kebijakannya. Nah, walillahil matsalul a'la, dan bagi Allah itu perumpamaan yang lebih tinggi. Artinya, kalau terhadap pemimpin perusahaan seperti itu saja dianggap tidak beradab, harusnya begini bos itu, ya, dianggap tidak memuliakannya, lantas bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Wahai wanita, Allah katakan apa? Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Di antara aturan Allah ya terhadap wanita, dan tetaplah kalian di rumah. Janganlah kalian tabarruj, berdandan ala jahiliyah. Lalu ada yang protes. Kenapa sih kok laki-laki boleh keluar rumah, wanita enggak? Nah, kenapa kok laki-laki ya boleh pakai minyak wangi kemana-mana, sedangkan wanita tidak boleh dandan dan lain sebagainya?
Maka kembali Allah yang lebih tahu mana yang terbaik untuk kita semua. Jangan salah, laki-laki juga diperintah untuk menundukkan pandangan. Jadi nggak ada ceritanya hukum Allah itu zalim. Sungguh luar biasa. Wanita disuruh banyak-banyak di rumah, dan laki-laki disuruh sering-sering menundukkan pandangan. Ini demi kemaslahatan bersama. Ya. Dan sekali lagi hukum Allah itu adil. Jangan kita nerima hukum Allah kalau cocok dengan hawa nafsu kita. Tapi kalau ada yang tidak cocok dengan hawa nafsu kita, kita merasa keberatan dengan ungkapan-ungkapan yang tadi kita sebutkan. Mengapa kok perempuan itu diperintah seperti ini? Mengapa kok Allah Subhanahu wa taala tidak membolehkan kita begini dan begitu? Maka yakinlah wahai wanita muslimah, ya, jika Anda mempertanyakan hal itu kepada Allah yang telah menciptakan Anda, yang telah memberi rezeki Anda, yang tahu seluk-beluk kehidupan Anda, maka tentu ini adalah bentuk protes yang tidak dibenarkan, bentuk penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kasusnya tadi, karyawan memprotes kebijakan pemimpinnya yang tahu tentang perusahaan tersebut seluk-beluknya. Ya udah dipecat itu kalau jadi bosnya. Ya, tahu ada karyawan yang tidak patuh sudah dipecat. Ya. Ini Allah masih sayang sama kita. Kita bolak-balik durhaka, Allah masih kasih kesempatan istighfar, taubat, kembali kepada Allah. Berdosa lagi, dikasih lagi kesempatan sama Allah sampai nanti taubat benar-benar ditutup kalau ruh sudah di tenggorokan atau matahari sudah terbit dari arah barat. Baru kita nggak bisa taubat lagi. Ya. Jadi Allah itu banyak didurhakai, tapi Allah itu Maha Pengampun. Beda dengan manusia. Kadang-kadang nggak ada ampun. Meskipun kita melakukan kesalahan nggak sengaja. Meskipun kita melakukan kesalahan karena ada alasan. Nah ini prinsip yang keenam. Taib. Nah kemudian Syekh Abdul Razak melanjutkan, wa hadhihi ba'du ta'silatil muhimmah. Ini adalah sebagian prinsip-prinsip dasar yang penting. Wat tawabitil azimah, aturan-aturan yang agung. Wal ususil matinah, dasar-dasar yang kokoh. Allati nahtaju an natadzakkaraha, yang kita butuh untuk senantiasa mengingatnya daiman. Litalina qulubuna, agar hati kita itu lembut, wa tartada nufusuna, hati kita tunduk, wa linaqbala ahkamallahi subhanahu wa ta'ala kullaha, dan agar kita menerima hukum-hukum Allah seluruhnya, bin syirahi sadrin, dengan lapang dada, wa tuma'ninatin nafsin, dengan hati yang tenang, wa iqbalin ala ahkamihi jalla fi'ulah, dan menyambut hukum-hukum Allah allati hiya sababus sa'adah wa sabilul falahi fid dunya wal akhirah. Ya, menyambut hukum Allah yang merupakan sebab kebahagiaan dan jalan kemenangan di dunia dan di akhirat. Percayalah wahai wanita muslimah, sekali lagi, sejauh mana kita berpegang teguh dengan hukum Allah, agama Allah, maka sejauh itu pula lah hidup kita akan bahagia. Namun apabila kita semakin jauh dari hukum Allah, maka kebahagiaan itu pun akan semakin jauh dari kita. Meskipun kita bergelimang harta, meskipun kita itu memiliki kedudukan di mata masyarakat, nggak ada artinya
kalau kita tidak menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Bahagia iya, tapi itu bahagia yang semu. Yang tadi diumpamakan dengan apa? Fata morgana. Bagaimana mungkin seorang wanita muslimah bisa tenang hidupnya dengan penuh materi yang ada, tapi kalau ternyata misal suaminya enggak ridho, tidak ada hubungan baik antara suami istri. Padahal wanita ketika sudah menikah, surganya itu ada di suaminya. Ya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha adkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Jika seorang wanita salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, ya, lalu dia menjaga kehormatannya, lalu dia taat pada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah surga lewat pintu mana saja yang engkau kehendaki. Lalu kita ingatkan, jangan sampai ada yang merasa kok enak laki-laki ya ditaati mutlak seperti itu. Maka jangan salah, masing-masing ada porsinya. Laki-laki diwajibkan mencari nafkah, ya, laki-laki diwajibkan sholat berjamaah, laki-laki diwajibkan jihad, perang ketika diperintah oleh pemimpin kaum muslimin, ya. Jadi semua itu adil, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Semua itu adil, hukum Allah itu sempurna. Yang laki-laki ada porsinya sendiri, yang wanita pun juga demikian. Maka wanita yang bahagia adalah wanita yang benar-benar menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang paling tahu tentang kebahagiaan kita. Baik. Kemudian saya melanjutkan. Summa ayatuhal muwaffaqatu 'indama jaa dinul islami bitilkal ahkam. Kemudian wahai saudariku muslimah yang semoga Allah memberi taufik Anda, ketika datang agama Islam bitilkal ahkamil mukhtassati bil mar'ah, ketika Islam datang dengan hukum-hukum khusus bagi wanita, kal hijabi wal hashmah, seperti wajibnya berhijab, wajibnya memiliki rasa malu, wal qarari fil buyut, dan wajibnya untuk menetap di rumah, wal hadhara minal ikhtilat, dan juga dilarang untuk berikhtilat. Meskipun ikhtilat ini bukan hanya dilarang bagi wanita saja, tapi juga bagi laki-laki, ya. Ila ghairi dzalika mimma sayatil isyaratu ilaih, dan yang lain-lain nanti akan dibahas insyaallah hukum-hukum yang terkait dengan wanita secara khusus. Maka jaa biha siyanatan lil mar'ah, perlu Anda perhatikan, Allah mengatur hukum yang khusus bagi wanita tadi itu tujuannya adalah siyanatan lil mar'ah wa hifdzan lah, untuk menjaga wanita, untuk memproteksi wanita, bukan untuk mengekang wanita, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatur wanita itu harus pakai hijab, harus punya rasa malu, bercampur baur. Ini untuk menjaga wanita, bukan untuk mendiskriminasi wanita, bukan untuk mengekang wanita. Wiqayatan li syarafiha wa makanatiha wa himayatan laha minasyarril fasad. Ini untuk menjaga kemuliaannya, kedudukannya, memproteksi dirinya dari keburukan dan kerusakan. Walituksa bitilka dhawabiti hulalut tuhri wal afaf, dan agar wanita itu dihiasi dengan aturan-aturan tersebut
yaitu perhiasan kesucian dan keselamatan. Fal mar'atu fi mizanil Islam turratun thaminatun. Maka wanita di dalam timbangan Islam itu ibarat permata berharga, dijaga, ditutupi, ya, tidak diumbar. Wa jauharatun karimatun, perhiasan yang mulia, tusanu min kulli adan, yang dijaga dari setiap sisinya. Kita kalau punya perhiasan gak mungkin kita taruh di tengah jalan, gak mungkin kita taruh di depan rumah. Kita tutup, kita jaga, kita simpan baik-baik. Itulah wanita di mata Islam, dijaga, ya. Wa tuhma min kulli radilatin, dan dijaga dari setiap keburukan. Fama a'dhama ahkama dinina, maka betapa agungnya hukum agama kita itu. Wa ma ajalla sya'naha, dan betapa mulianya kedudukannya. Wa ma a'dhama barakatah, dan betapa besar keberkahannya. Wa ma ahsana awaidaha, dan betapa baiknya hasilnya liman wafaqahu Allah subhanahu wa ta'ala lil iltizami biha, bagi siapa yang Allah berikan taufik untuk patuh terhadapnya, ya. Jadi seorang wanita muslimah yang benar-benar menjaga hukum Allah itu saat ini sangat langka. Ibarat zaman sekarang nyari perhiasan murni itu sulit. Hanya banyak yang merusak, banyak yang menodai, banyak yang mengotori. Maka langka wanita muslimah yang benar-benar menjaga agamanya. Aturan agama, taujihatihil hakimah, dan arahan-arahannya yang bijaksana, raghman minhu annaha tu'awwiqu anil masalih, karena dia merasa aturan agama ini menghalanginya dari kebaikan. Au annahu yatarattabu 'alaiha mafasid au idrarun, atau dia menyangka bahwasanya aturan agama itu membawa dampak buruk, kerusakan, au adrarun, atau madarat, au annaha jinayatun 'alal mar'ah, atau bentuk kejahatan kepada wanita, atau apa tadi? Diskriminasi. Mengatakan kalau aturan agama ini mendiskriminasi wanita. Ila ghairi dzalika mimma yuqal, dan ucapan-ucapan lainnya. Fahadha kulluhu minat tajannil azim, maka justru ini adalah bentuk tuduhan yang besar. Wal qawli 'ala Allahi wa 'ala kalamihi, ya, mengatakan hal yang tidak baik terhadap Allah, terhadap firman-Nya, wa 'ala wahyihi wa hukmihi bighairi ilmin, terhadap wahyu dan hukum Allah tanpa ilmu. Bahkan wa min a'zamil muharramat, termasuk di antara dosa besar, wa akbaril asam, ya, termasuk di antara keharaman yang paling besar, al-qaulu 'ala Allahi subhanahu wa ta'ala bila ilmin, yaitu mengatakan tentang Allah tanpa ilmu. Allah berfirman, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Termasuk di antara dosa besar adalah engkau berkata atas nama Allah apa yang tidak engkau ketahui. Ya. Jadi ma'asyar muslimin, para umat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur sedemikian rupa bagi wanita muslimah, aturan-aturan yang ada itu bukan untuk mendiskriminasi mereka, tapi justru itu untuk menjaga mereka. Dan permata
perhiasan itu kalau nggak dijaga maka akan banyak dicuri. Dan kalau sudah dicuri maka semua tangan bisa menikmatinya. Sudah nggak jadi permata lagi, sudah nggak jadi perhiasan lagi, sudah ternodai. Oleh karena itulah Islam menjaga wanita. Dan sekali lagi di zaman sekarang wanita yang benar-benar terjaga kehormatannya, kesuciannya dengan berpegang teguh pada agama itu langka. Ibaratnya perhiasan yang asli yang murni sekarang itu langka. Yang ada adalah perhiasan yang palsu, permata yang tidak asli, atau paling tidak sudah ternoda. Nah, ini bentuk apa? Penjagaan Islam terhadap wanita. Hanya saja kebanyakan wanita tidak mau dijaga, tidak mau diperhatikan, tidak mau dimuliakan, sehingga dia meninggalkan aturan agamanya demi meraih kesuksesan. Nanti kalau sudah dihinakan oleh laki-laki, akhirnya apa? Mengeluh sendiri, ingin bebas, begitu bebas akhirnya naudzubillahi min dzalik, dia dilecehkan oleh kaum laki-laki, lalu dia mengadu, menuntut hukum. Padahal dalam Islam sudah dijaga, dia sendiri yang nggak mau dijaga. Wal iyadu billah. Taib. Kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayyatuhal ukhtul muwaffaqatu, wahai saudariku yang semoga Anda mendapatkan taufik. Indama taqra'ina ayatan min kitabillah, ketika Anda membaca ayat di dalam kitabullah, wa hadisan an Rasulillah, hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mustamilan ala taujihin, yang mencakup arahan yahtassu bil mar'ah, mencakup arahan yang khusus untuk wanita. Fasma'il ayata bitadabburin wa tuma'ninatin wa taqabbul, maka dengarkan ayat tersebut dengan tadabbur, dengan tenang, dengan penuh penerimaan, wansyirahi sadrin, dan lapang dada. Li'annal kalam alladhi tasma'inahu, karena ucapan yang Anda dengar itu adalah huwa kalamu man khalaqaki subhanahu wa ta'ala, adalah ucapannya Tuhan yang telah menciptakan. Wa aujadaki wa amaddaki bis sam'i wal basari wal hawas wal quwa wan ni'am. Firman Allah yang Anda baca itu adalah firman dari Tuhan yang telah menciptakan pendengaran, penglihatan, perasaan, kekuatan, dan kenikmatan diri Anda. Wal farqu baina kalamihi wa kalami khalqihi kal farqi bainahu wa baina khalqihi subhanahu. Maka perbedaan antara firman Allah dengan ucapan makhluknya itu sama seperti perbedaan antara Allah dengan makhluknya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini perlu untuk kita renungkan bersama. Perasaan kita ketika mendengar firman Allah itu seperti apa? Apakah biasa saja, atau sedang, atau luar biasa? Kalau sampai kita biasa saja, tapi ketika ada artis kita diwawancarai, kita pasang telinga, kita dengar petuahnya, subhanallah, ini musibah. Firman-Nya Allah yang menciptakan kita, kita anggap biasa. Tapi petuah-petuah dari idola kita, arahan-arahan dari artis favorit kita, kita dengar dengan khusyuk. Ini musibah. Ya, ini musibah. Maka nanti kalau kita mendengarkan, karena tujuan utama kita jamaah sekalian ya rahimani wa rahimakumullah, di antara poin utama yang paling penting adalah membahas tentang yaitu ayat-ayat Al-Quran
yang memberikan petunjuk kehidupan bagi wanita. Itu diantaranya. Maka dengarkan dengan baik, ya. Jangan samakan dengan ucapan makhluknya. Wa iyyaka tsumma iyyaka an yakuna fi sadrika wahsyah. Dan hati-hati, waspada jika ada di dalam diri Anda wahsyatun, yaitu sikap liar, nufratun au inqibadun min taujihati rabbil alamin. Merasa liar, merasa ingin lari, merasa tertekan dari arahan-arahan Allah Rabb semesta alam. Jadi ketika membaca ayat itu sudah apa? Sudah ada penolakan. Masa sih? Nah, kok gini sih? Atau merasa tertekan? Jangan sampai seperti itu. Wa hakadha sya'nu fil ahadits sahihati tsabitati an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kondisinya kalau kita mendengar hadis-hadis sahih yang telah tetap dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka demi Tuhanmu, mereka tidak dianggap beriman hingga mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim dari apa yang mereka perselisihkan. Jadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bisa menjadi penengah dalam persengketaan kita. Maka mereka enggak dianggap beriman kalau mereka tidak menjadikan hadis Rasul sebagai hakim bagi permasalahan mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian mereka tidak menjumpai di dalam diri-diri mereka rasa sempit dari apa yang engkau putuskan wahai Muhammad, dan mereka menerima dengan sebenar-benarnya. Nah, ini baru beriman. Baru dianggap beriman kalau mau mengembalikan urusan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu pasrah dengan keputusan beliau. Tapi kalau dengar hadis kita merasa risih. Wah, masa sih Nabi bersabda demikian tentang wanita misalkan. Wah, kayaknya aturannya Rasul ini memberatkan wanita. Wah, kayaknya hadis ini nggak cocok dengan wanita zaman sekarang. Nah, ini bahaya. Ya. Wal amalu bi ahadithihi alaihi salatu wassalam amalun bil Quran. Mengamalkan hadis Nabi itu sama dengan mengamalkan Quran. Lianna Allah jalla wa ala qala fil Quran, karena Allah sendiri yang berfirman di dalam Al-Quran, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang Rasul bawa kepada kalian, apa yang Rasul perintahkan kepada kalian, ambil, terimalah. Dan apa yang Rasul larang atas kalian, jauhilah. Ini perintah Allah di dalam apa? Al-Quran. Ya. Rawal Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata, la'anallahul washimat wal mutawashimat wal mutanammisat wal mutafallijati lis husni wal mutafallijati lil husni al mughayyirati khalqallah. Ya, kata Abdullah bin Mas'ud, Allah melaknat wanita yang mentato, yang minta ditato, yang mencukur alis, yang merubah merubah bentuk yang baik, merubah ciptaan Allah. Maka sampailah hadis ini kepada seorang wanita dari Bani Asad.
Afwan, bukan hadis Rasul ya. Ini ucapannya Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan kalau Allah melaknat ini dan itu. Maka Ibn Mas'ud atau wanita dari seorang Bani Asad berkata, yaitu yang bernama Ummu Ya'qub. Wanita ini berkata, "Innahu balagani anka annaka la'anta kaita wa kaita." Wahai Ibnu Mas'ud, telah sampai berita kepadaku kalau engkau melaknat ini dan itu. Melaknat orang yang mentato, yang ditato, yang mencukur alis. Maka kata Ibnu Mas'ud, "Wa ma lila al'anu man la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man huwa fi kitabillah." Kenapa tidak? Ya, kenapa tidak boleh aku melaknat siapa yang dilaknat oleh Rasulullah yang terdapat di dalam kitabullah? Maka wanita ini kaget. Laqad qara'tu ma bainal lawhaini. Aku sudah membaca di antara dua cover ini, yaitu Al-Quran. Ada muka dan bagian depan, dari awal sampai akhir sudah tak baca. Fama wajadtu fihi ma taqul. Tapi aku tidak menjumpai apa yang kau ucapkan. Apa itu? Di mana Allah mengatakan kalau Allah melaknat wanita yang mentato dan ditato, yang mencukur alis, yang merubah ciptaan Allah. Saya sudah baca Al-Quran dari awal sampai akhir, nggak ada, kata wanita tersebut. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan apa? Laqad qara'tu, laqad wajadta, la in kunti qara'tihi laqad wajadtihi. Kalau Anda benar-benar membacanya dengan benar, maka pasti engkau akan menjumpainya. Ama qara'ti, tidakkah engkau membaca firman Allah? Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Surat Al-Hasyr ayat yang ke-7. Apa yang Rasul perintahkan kepadamu terimalah, kerjakanlah. Apa yang Rasul larang darimu tinggalkanlah. Ini bunyi ayatnya. Lalu Ibnu Mas'ud mengatakan, ya, atau lalu wanita mengatakan, iya, kalau ayat itu saya baca. Lalu Ibnu Mas'ud mengatakan, fa innahu qad nahaan. Maka Nabi sudah melarang hal itu. Apa artinya jemaah sekalian? Apa yang Rasul larang itu sama dengan apa yang Allah larang. Rasulullah SAW melarang wanita mentato, ditato, mencukur alis. Itu berarti juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah melaknat ini dan itu, maka ini juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Waqad qala Allahu li ummahatil mu'minin, dan juga Allah berfirman kepada ummahatul mu'minin, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Dan ingatlah apa yang telah dibacakan di rumah-rumah kalian dari ayat-ayat Allah dan hikmah. Wal hikmatu hiya sunnatul ma'thuratu anun nabi sallallahu alaihi wasallam al-karim. Dan para ulama mentafsirkan al-hikmah yang dimaksud adalah sunnah yang bersumber dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi sadari apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasul perintahkan itu sama. Harus didengar dengan baik, pasang telinga dengan baik. Nah, penutup yang terakhir, ayatuhal ukhtul karimatul fadilah. Maka wahai saudariku wanita yang mulia, yang memiliki keutamaan, inna sa'adataki murtabitatun bihadad din. Kebahagiaan Anda itu benar-benar terikat dengan agama ini. Wabiltizami tawjihatihil hakimati, terikat dengan arahan-arahan yang hikmah dan adab, wa adabihil karimati, adabnya yang mulia, wa irsyadatihi sadidati, dan petunjuknya yang lurus. Allati hiya izzul mar'ati wa falahuha, yang di sanalah terdapat kemuliaan wanita dan kebahagiaannya. Wa in kunti tabhathina 'anil jamalil haqiqi waz zinatit tammah, jika Anda benar-benar ingin mencari
keindahan yang sesungguhnya dan perhiasan yang sempurna, fa'lami annallaha subhanahu wa ta'ala yaqul, maka ketahuilah Allah berfirman, wa libasut taqwa dzalika khair, dan pakaian ketakwaan itulah yang lebih baik. Wa yaqulu jalla wa ala, Allah jalla wa ala juga berfirman, walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum, akan tetapi Allah yang menjadikan kalian cinta keimanan dan menghiasinya di dalam hati-hati kalian. Wa fid du'ail ma'thur, dan di dalam doa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa, Allahumma zayyinna bizinatil iman, ya Allah hiasilah kami dengan hiasan keimanan. Maka fal imanu wat taqwa wal tizamu bi syar'illahi wa ahkamihi wa tawjihatihi huwa zinatul haqiqiyah. Berpegang teguh dengan syariat Allah, bertakwa, menjaga hukum-hukumnya dan arahan-arahannya, itu adalah perhiasan yang hakiki. Itulah keindahan yang hakiki. Wa huwa sa'adatul haqiqiyah, itulah kebahagiaan yang hakiki. Wa huwa falahul mar'i fi dunyahu wa ukhra, dan itu adalah kebahagiaan, kesuksesan seseorang dunia dan akhirat. Ya, jadi ma'asyarul muslimin, para umat sekalian rahimani wa rahimakumullah, kebahagiaan sesungguhnya ketika kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita bisa menjalankan perintah Allah, ketika kita bisa mentaati aturan-aturan Allah, itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Karena apa jemaah sekalian? Setiap kita berbuat durhaka kepada Allah, kalau kita masih punya iman, maka seakan-akan ada yang kurang dalam diri kita, menyesal. Kalau takwa, taat, itu membuat kita bergairah. Tapi kalau kita berbuat maksiat, pasti dalam hati kita ada keresahan. Kalau kita masih punya apa? Iman. Maka bersyukur kalau kita masih merasakan demikian. Karena apa? Karena banyak orang lain yang hatinya sudah hitam legam, sehingga sudah tidak peka lagi. Dosa itu sudah tidak ada pengaruhnya. Nah, kita kalau masih merasa ya Allah ini salah, nyesel, ini masih ada harapan untuk baik. Nah, yang kita maksudkan di sini, dengan taat kita semakin bahagia, dengan dosa kita sedih. Masih ada nggak Bu ini kira-kira di dalam aktivitas kita? Dengan ketaatan kita semakin sumringah, semakin bergairah, semakin senang. Dengan kemaksiatan ada kesedihan, ada penyesalan. Masih ada nggak kira-kira ini? Kalau masih ada, insya Allah masih ada kesempatan untuk baik. Tapi kalau kita abai, kalau kita nggak perlu dengan dosa, meskipun sekali lagi kita lapang dalam urusan dunianya, yakinlah itu adalah kebahagiaan yang semu. Karena kebahagiaan yang hakiki sebagaimana telah diterangkan ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita mencapai derajat takwa. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Taib umat sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Pembahasan berikutnya yaitu petunjuk-petunjuk Al-Quran bagi wanita muslimah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang mau ditanyakan.
Bagaimana ibu sekalian, ada yang tanyakan? Tidak ada? Baik, jika tidak ada mungkin kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.